Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Pemirsa, kali ini kita akan membahas batalkan pikiran negatif, ajukan pertanyaan yang memberdayakan. Langkah 1, membatalkan pikiran negatif. Kekhawatiran dan kemudian pikiran negatif yang bercokol, lama-kelamaan bisa menjadi suatu kebiasaan, bahkan bisa jadi kebiasaan yang dipegang selama bertahun-tahun. Coba amati orang-orang di sekitar Anda. Begitu banyak orang yang memelihara kebiasaan khawatir ini. Orang tua ke anak, di dalam keluarga atau lingkungan sosial. Untuk itu Anda perlu metode atau teknik yang bisa segera digunakan saat Anda menjumpai pikiran negatif ini mulai muncul di kepala Anda dan membuat Anda kembali berdaya. Apa yang terjadi jika pikiran negatif ini menyerang pikiran positif yang sudah sedemikian lama Anda jaga sebagai dasar untuk membangun impian Anda? Anda pasti melakukan sesuatu, bukan? Untuk memperbesar pikiran positif yang sudah mulai melemah tersebut. Mungkin ada yang menggunakan afirmasi positif, mendengarkan audio atau musik yang bersifat positif atau cara lain. Kemudian Anda merasa diri lebih baik, paling tidak sesaat ya. Sampai kemudian pikiran-pikiran negatif tersebut muncul kembali di kepala Anda. Sebenarnya kita semua sudah menyadari jika pikiran negatif ini muncul. Tapi kebanyakan dari kita mencoba untuk melupakan dan menganggapnya tidak ada. Apa tandanya jika kita tidak hidup sesuai dengan tujuan hidup? Tandanya adalah kalau Anda merasa hidup seperti berjalan otomatis, kurangnya kesadaran dalam menjalani hidup dan tidak belajar bagaimana menghadapi pikiran negatif ini. Menganggap hal seperti itu biasa sampai kemudian Anda mengalami hari yang buruk akibat memelihara pikiran-pikiran semacam ini. Anda mulai memberi perasaan ke dalamnya, Anda hidup dengannya, dan kemudian itu menjadi semacam keyakinan yang tertanam. Dengan mengenali pola pikiran negatif ini, menyadarinya, Anda hanya perlu membalikkan keadaan agar pikiran bekerja untuk Anda daripada melawan Anda. Prioritas otak sepertinya untuk kelangsungan hidup kita, bukan kebahagiaan kita. Otak sepertinya dibangun untuk mengingat dan lebih fokus pada pengalaman buruk daripada yang positif. Itu sebenarnya keuntungan evolusi yang membantu nenek moyang kita bertahan dengan menghindari bahaya. Tapi itu dulu, di zaman purbakala atau masa lalu. Fokus negatif ini masih aktif di otak kita sampai hari ini dan dapat menghalangi kebahagiaan, meningkatkan stres dan kekhawatiran, serta dapat merusak otak dan kesehatan loh. Kita masing-masing mengalami dunia secara unik karena otak menambahkan warna subjektif mereka sendiri ketika memberi makna pada rangsangan yang masuk. Warna yang ditambahkan otak Anda ditentukan oleh fungsi otak fisik, ingatan, kepercayaan, dan sikap tentang diri Anda sendiri, orang lain, dan dunia yang dibentuk oleh keluarga, agama, sekolah, dan pengalaman hidup. Masukan yang diterima ini sebagian besar negatif karena tugas otak untuk bertahan dan belajar dari yang buruk untuk melindungi diri di masa depan. Mental negatif biasanya dibawa kesadaran Anda, tapi ini mempengaruhi cara Anda merespon dunia, bertindak, dalam hubungannya memikirkan serta berbicara kepada diri sendiri. Dengan kata lain, itu menciptakan realitas Anda. Karena pikiran negatif tersebut adalah suatu pola, maka Anda perlu untuk menginterupsinya. Saat pikiran negatif muncul, apakah itu kekhawatiran, kecemasan, keraguan, dan semacamnya, dan itu artinya ada di area tertentu di otak, bisa segera dilakukan interupsi pola pikiran atas pikiran negatif tersebut. Caranya, menjadi sadar, menjaga jarak antara diri dengan pikiran negatif, kemudian ucapkan kata-kata, batalkan pikiran itu. Ucapkan berulang-ulang sekitar 5 detik ditujukan ke pikiran negatif. Tidak harus diucapkan sih,
Anda dapat mengucapkannya di pikiran atau dalam hati saja. Selengkapnya silakan pelajari dulu Law of Attraction Indonesia 34. Linknya sudah saya pasang di deskripsi. Langkah 2, ajukan pertanyaan yang memberdayakan. Coba perhatikan jika Anda sering bertanya, mengapa saya selalu kekurangan uang? Jawabannya adalah Anda akan mendapat fokus yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Anda akan melihat banyak kekurangan di mana-mana. Tentu saja karena vibrasi negatif Anda mulai menarik lebih banyak kekurangan ke dalam pengalaman hidup Anda. Tapi sebaliknya, jika Anda selalu bertanya, mengapa saya selalu berkelimpahan uang dan bahagia bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan? Perasaan, suasana hati terasa berbeda, bukan? Dan ini menghasilkan vibrasi yang berbeda. Ucapan, kata-kata, pertanyaan yang diajukan ke diri sendiri bisa menimbulkan perasaan atau suasana hati tertentu. Feels good atau bad mood, ini semua vibrasi. Jadi Anda perlu berhati-hati. Pemirsa, apa yang terjadi saat Anda mengubah pertanyaan ke diri sendiri? Pikiran Anda memiliki apa yang disebut sebagai pencarian otomatis, seperti search engine lah, kalau di Google ya. Yakni saat Anda bertanya pada diri sendiri, pikiran Anda secara otomatis mulai mencari jawaban. Kita biasanya takut, kemudian berusaha menghindari, mengabaikan, atau menjauh dari masalah. Tapi sesungguhnya masalah hanyalah pertanyaan yang belum terjawab. Masalah apapun, dari yang sepele sampai yang besar, benar-benar pertanyaan mencari jawaban. Contoh masalah yang dihadapi orang di tingkat pribadi atau profesional bisa dengan contoh atau kasus yang diajukan pertanyaan ke diri sendiri bisa seperti ini. Mengapa bisnis saya tidak berkembang hanya begitu-begitu saja? Mengapa saya susah sekali menghasilkan uang? Mengapa saya tidak bisa bertemu orang yang bisa diajak kerjasama? Jika menggunakan pendekatan penegasan positif atau afirmasi, Anda ingin mengubah semua itu, mungkin Anda akan mengatakan ke diri sendiri afirmasi seperti ini. Penjualan dari bisnis saya semakin meningkat dan berkembang setiap bulan. Uang mudah untuk dihasilkan, uang selalu beredar dalam hidup saya. Saya terbuka untuk menerima seseorang yang mendukung dan bisa diajak bekerja sama. Namun, jika Anda menemukan diri Anda sendiri tidak mempercayai afirmasi yang diucapkan, yakni muncul semacam keraguan, tidak percaya atau konflik batin saat afirmasi diucapkan, hal tersebut bisa menurunkan efektivitas dari afirmasi. Untuk itu Anda bisa mencoba pendekatan yang berbeda, tidak membuat pernyataan yang positif, tetapi membuat pertanyaan yang positif atas pikiran negatif atau pertanyaan negatif yang muncul terhadap diri sendiri tersebut. Jadi, bisa seperti ini. Negatif, mengapa bisnis saya tidak berkembang? Hanya begitu-begitu saja. Positif, mengapa penjualan dari bisnis saya semakin meningkat dan berkembang setiap bulan? Negatif, mengapa saya susah sekali menghasilkan uang? Positif, mengapa uang mudah untuk dihasilkan dan uang selalu beredar dalam hidup saya? Negatif, mengapa saya tidak bisa bertemu orang yang bisa diajak kerjasama? Positif, mengapa saya mudah berjumpa seseorang yang mendukung dan bisa diajak bekerja sama? Pertanyaan ini diajukan berulang-ulang ke diri sendiri, tapi tujuannya bukan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini hanya untuk menciptakan kondisi diri menjadi lebih terbuka dan berdaya setelah Anda merubah pertanyaan mengapa dari negatif ke positif. Baiklah, sekarang kita gunakan kedua langkah tersebut untuk menangani pikiran negatif yang muncul. Penerapannya bisa untuk semua pikiran negatif yang muncul di situasi apapun, tapi saya di sini hanya menggunakan contoh saat seorang sales hendak presentasi di hadapan kliennya. Anda bisa nanti gunakan untuk pikiran negatif yang lain. Misal, saat akan melakukan presentasi penjualan kepada klien, tiba-tiba muncul pikiran kekhawatiran bahwa klien akan tidak berminat atau tertarik dengan proposal yang ditawarkan. Yang perlu dilakukan adalah 1. Ucapkan kata-kata ini.
Batalkan pikiran itu. Ucapkan berulang-ulang sekitar 5 detik ditujukan ke pikiran negatif tersebut. Tidak harus diucapkan secara lisan. Anda dapat mengucapkannya di pikiran dalam hati. 2. Ajukan pertanyaan atas pikiran negatif tersebut. Tapi buat itu dalam kalimat pertanyaan mengapa yang positif. Pertanyaannya adalah, mengapa presentasi saya berjalan sukses, lancar, dan menyenangkan? Ucapkan berulang-ulang sekitar 10 detik ditujukan ke diri sendiri. Kemudian, amati pikiran perasaan Anda setelah itu. Perhatikan, Anda akan sudah berubah menjadi lebih positif dan berdaya. Itu tadi pemirsa, 2 langkah sederhana untuk membatalkan pikiran negatif dan membaliknya menjadi pertanyaan yang positif sehingga membuat Anda lebih berdaya, lebih positif, dan lebih percaya diri. Baiklah, apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah. Itu bagian ke-63 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.